tanah petani habis buat pembangunan rumah ya memang, tapi tidak semuanya full karena pembangunan rumah sehingga petaninya itu habis, tapi karena ya itu tadi ya, salah satunya adalah minimnya generasi penerus petani di perkampungan. Jadi untuk yang tadinya orang tuanya bertani, sekarang mungkin usianya udah sepuh atau sudah tidak mampu lagi tenaganya, jadi anak-anaknya itu tidak ada yang mau meneruskan, hingga tanahnya ya menjadi terbengkalai. Jadi ya memang tidak semuanya. Ini juga sawah yang produktif, tapi sekarang tidak lagi produktif atau hanya ditumbuhi oleh semak belukar. Padahal kalau dilihat di sebelah sini, ini ada saluran irigasi. Di saluran irigasi sepanjang dari sana. Tapi untuk di sebelah kanan ini tidak ada lagi sawah yang produktif. Jadi semuanya itu semak belukar. Contohnya di sini. Ini bukan tanaman sayur ataupun padi, tapi ini tanaman rumput liar. Dulunya mungkin ini sawah yang produktif, ketika musim penghujan itu ditanami padi ataupun sayuran, tapi sekarang tidak ada lagi. Yang ada hanya rumput liar yang tumbuh dengan subur. Nah, seperti ini. Bahkan sampai di sana itu juga sudah menjadi hutan yang sulit untuk dilalui, karena dulunya ini sawah terasering atau berundak-undak gitu ya. Karena kalau untuk di sini di Pulau Jawa, khususnya di arah pedalaman, itu persawahan itu memang berundak-undak, jadi tidak full rata. Ya ada yang rata tapi tidak semuanya. Banyak kan yang di daerah pelosok itu sawahnya berundak-undak. Nah, seperti ini kan pohon lalang sampai sana. Orang di kampung itu ngarit itu udah jarang kelihatan dari rumput-rumput liar ini, tidak pernah dijamah. Kita lihat lagi ke sana. Di sana lebih luas lagi tanahnya yang tidak dimanfaatkan. Karena kalau ngelihat dari bekas atau dulunya itu tanah yang produktif dan subur ya, tapi sekarang terbengkalai. Sampai di bawah sana, itu bawah sana padahal ada sungai juga yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk pengairan ya, persawahan, tapi tidak dimanfaatkan. Hutan sepanjang sana, tanaman yang hijau, tapi hijaunya itu hijau rumput lalang yang tidak ada manfaatnya untuk bahan makanan. Subur ya ilalannya sampai di sana. Memang seperti ini ya fakta realitanya di lapangan untuk saat ini. Ya meskipun kita dengar di berita itu kan program pemerintah nanti swasembada pangan, buka lahan baru, ya sebenarnya lahannya sudah ada, nggak perlu buka lagi ya. Mungkin hutan di luar Jawa sana yang dibabat habis dan dijadikan pertanian. Tapi ada juga tanah-tanah milik masyarakat desa yang terbengkalai, tidak dimanfaatkan. Singkong pun lama ya, kalau singkong itu bisa 8 bulan sampai dengan 1 tahun, tapi kelihatan ya pohonnya itu asal ditanam aja, tidak dirawat, rumput, pohonnya juga kurus-kurus. Ini ada pohon pisang Ambon, banyak ya, subur, pohonnya gemuk-gemuk juga. Bagus pemandangannya, hijau, tapi ya hijau karena rumput lalang, bukan karena untuk tanaman makanan pokok. Ini kan jarang dijamah ya, karena tengahnya ini terlihat rumputnya tetap tebal. Karena kalau dijamah atau sering dilewati rumputnya yang tengah ini pasti tidak subur. Ada jembatan. Di atas sana juga persawahan. Ya seperti ini ya suasana kondisinya di perkampungan, khususnya di pedalaman. Minimnya generasi
petani muda yang ada hanya pohon-pohon singkong tidak dirawat. Beda kalau dirawat ya itu tumbuhnya bakal subur. Pertanian di kampung sayang sebenarnya ya, karena tanahnya dekat dengan irigasi tapi tidak dimanfaatkan dengan baik untuk pertanian. Yaitu juga ada alasannya kenapa ya, salah satunya mungkin bisa jadi dari segi penghasilannya, karena untuk bertani itu kan nggak 1 bulan 2 bulan, minimal ya 3 bulan untuk sayuran. Sedangkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari itu kan harus. Jadi dari segi menanam, jika tidak ada pekerjaan lain ya untuk kehidupan sehari-hari itu kan nggak terpenuhi kalau hanya dari bertani. Jadi lebih banyak anak-anak muda sekarang itu kerja yang langsung dapat gaji atau dapat uang, bisa langsung untuk biaya kehidupan sehari-hari. Beda dengan bertani. Kebanyakan pertanian yang di sini ya, di pedalaman itu mungkin yang banyak modal, jadi mereka bisa sewa tanah atau lahan sawah yang luas, sehingga memang mencukupi sekali panen untuk biaya hidup 3 bulan ke depan itu bisa terjamin. Tapi untuk yang petani-petani kecil yang hanya punya sawah kecil-kecil itu kan tidak bisa seperti itu, karena untuk kebutuhan hidup menunggu dari hasil panen dari sawah yang hanya sawahnya mungkin tidak luas itu kan tidak bisa, tidak mencukupi seperti itu ya. Pohon-pohon pisang, kita lanjutkan ke sana lagi yang hulu hutan ya di pelosok desa. Kenapa ngeploknya di desa ya, saya suka aja dengan suasana pedesaan seperti ini ya, masih alami, tidak adanya hiruk pikuk dan kehidupannya seperti ini, suasananya ya. Aliran irigasi, pohon seperti ini lebat. Ini kan kalau misalkan ada petaninya mungkin dibersihin jadi lebih terang gitu ya, pohon-pohon yang rimbun seperti ini dibabat istilahnya, dibersihkan gitu. Fakta realitanya seperti ini ya, pertanian di pedesaan. Sebenarnya bukan, balik lagi ya, bukan karena tanahnya yang habis karena untuk pembangunan rumah dan sebagainya ya, memang ada juga, tapi nggak semuanya, karena ada juga bahkan banyak juga sawah-sawah yang tidak digarap dengan baik dan benar seperti ini. Karena dari hasil pertanian ini untuk biayanya itu kan nggak murah, dari mulai pengolahan lahan, kemudian beli bibit, beli pupuk, perawatan untuk operasional sehari-hari itu kan besar juga. Nah sekali panen itu dikurangin dari biaya operasional, nah itu ternyata minus atau mungkin bahkan pas-pasan. Ini juga dulunya sawah produktif, tapi sekarang bisa dilihat ya seperti ini, terbengkalai, hanya ada pohon-pohon yang liar yang tumbuh. Ada orang ngarit. Oh, wis Pak. Ngaritnya apa? Terus